Dan mereka menunggu soal pembuktian apa yang Prabowo ucapkan soal korupsi, soal apa gitu. Masyarakat juga menunggu itu. Kami baca komentar-komentarnya Bang. Terwakilkanlah kira-kira Iya. semangat harapan dari dominan warga rakyat Indonesia Bang Arika. Iya. Terutama tentang keteladanan Bang. Yes, betul M. sekali. Yusuf. Jadi soal M. Yusuf mungkin karena memang tidak banyak orang yang kenal beliau ya. Artinya anak-anak zaman sekarang kan butuh pengetahuan tentang itu Bang. Ya. Anak-anak yang umurnya 20 tahun mungkin nggak mengalami fase itu. Begitu heroiknya M. Yusuf itu. Nah, Dan tetap jas merah Bang Arika. Iya. Jangan lupakan sejarah. Kira-kira. ada ini nggak Bang? Ada cerita lain nggak? Seperti apa sebenarnya M. Yusuf? Karena di komentar itu siapa sebenarnya M. Yusuf itu? Banyak banget yang komen begitu. Ya. Jadi Pak Yusuf ini adalah seorang perwira muda yang di Sulawesi Selatan, kemudian bergabung ke Jawa, kemudian jadi TNI, kemudian dalam kariernya dia berhasil menjadi Panglima Kodam Hasanuddin di Makassar. Reputasi dia begitu bagus dan juga di mata Soekarno orang yang dianggap berprestasi. Dia 10 tahun jadi Menteri Perdagangan Perindustrian. Iya. Kemudian oleh Soeharto diangkat dia jadi Menhan Pangap. Iya. Jadi reputasinya Yusuf ini reputasi yang betul-betul di kalangan jenderal militer dan masyarakat waktu tahu orang yang sangat sederhana, tidak main-main macam-macam dalam permainan politik, ya kan? Dan kemudian dia menjadi waktu seperti sekarang ini, misalnya Pilkada Jakarta waktu itu, Pilkada Jakarta, yang kemudian dalam Pilkada itu menang P3 pada Pilkada itu, ya kan? Pilkada yang kedua, ketiga zaman Soeharto lah itu. Dan kemudian baik Ali Murtopo yang menghasut dan yang lain, ini karena Yusuf. Menangnya P3 waktu itu. Yusuf kasih peluang. Iya. Lihat di Departemen Perindustrian. Lihat dia menang ini gitu loh. Iya. Itu sebenarnya karena dia tidak mau berpihak. Sama dengan kelakuan Ali Sadikin waktu itu. Bayangkan Ahmad Lamajido, gubernur di Sulawesi Selatan, jam 5 sore sudah selesai perhitungan. Jakarta jam 11 malam. Padahal lokasi teritori Jakarta seperti apa daripada Sulawesi Selatan gitu loh. Iya. Tapi karena mereka jujur apa dan segala macam, itu mereka dicintai rakyat gitu loh. Dan P3 menang di Jakarta gitu pada waktu itu. Yang lain Golkar semua Bang. Yang lain Golkar gitu loh. Ya, bahkan kantor-kantor TNI waktu itu warnanya kuning Bang. Iya, maka itu saya bilang tadi seperti Lamajido itu contoh yang spektakuler. Dia udah patok, dia mayor jenderal gubernur. Dia udah patok jam 5 sore. Menang Golkar sekian persen, menang ini gitu. Konyol tuh. Itu terjadi. Iya. Nah itu Yusuf tidak mau terpengaruh yang begituan. Gitu loh. Nah kemudian orang lebih mengenal lagi Yusuf itu dari keteladanannya, ketegasan dia, keberanian dia, ya kan? Dan kemudian juga keputusan-keputusan yang dia ambil itu, dan kecintaannya dia sama sekali nggak pernah menginjakkan kakinya di lapangan golf, nggak punya stick golf. Aku pernah tanya sama beliau itu, Pak nggak ikut main golf lah, ngapain 6-7 jam waktu kuku habiskan di lapangan. Saya lebih bagus bersama dengan prajuritku. Dia memang betul lakukan dari asrama ke asrama, jalan dari asrama ke asrama. Dia tanya butuh susu, butuh bubur, butuh ini. Dia lakukan itu. Padahal lingkungan waktu itu untuk hidup mewah tuh didukung gitu. Oh iya. Terbuka lebar. Iya. Buka gitu. Apalagi orang yang punya jabatan gitu. Iya. Loh kolega-kolega dia saya tahu, teman dia saya tahu. Punya rumah 5 di Menteng. Jenderal gitu loh. Oh ya? Iya. Punya rumah di Menteng. Jadi Yusuf itu sangat menonjol kesederhanaannya. Di kolega-koleganya semua hidup dengan keriaan karena jabatan. Gitu loh. Jadi Pak Yusuf lebih mending memilih untuk ngobrol dengan prajuritnya ketimbang main golf. Iya. Meskipun itu bersama Soeharto waktu itu. Iya.
Iya, dia kasih tahu Soeharto juga segan sama dia Oh. karena dilihat karakternya gitu loh. Ya orang-orangnya Soeharto yang dekat dengan Soeharto dia copot. Saya enak dia aja sama seperti Norman Sasono. Iya, mantan ajudan. Iya kan, mantan ajudan. Karena berani ketemu Soeharto tanpa izin dia, Iya. langsung dicopot. Ya itu Yusuf gitu loh. Yusuf berani, tegas. Jadi satu briefing waktu itu dalam rangka campaign Golkar di Ballroom Hotel Indonesia. Ibu Stanil Arifin Bulog ada di situ, Ali Wardana yang suka cerutu Havana ada di situ. Dari podium dia ngomong, saudara Ali Wardana, cerutumu itu uang lauk prajurit saya 1 minggu, 2 minggu itu. Bu Stanil, kau jaga itu beras jangan sampai prajuritku dapat yang busuk-busuk. Dia lakukan tuh gak ada urusan dia. Di forum itu, Pak? Di forum resmi. Bah. Dia lakukan itu, waduh. Nah yang menarik lagi sebagai wartawan, dia ini ketua BPK. Dari BPK itu secara rutin dia periksa menteri-menteri itu. Jadi hari ini, hari Rebo, 3 menteri, 4 menteri. Jadi dengan menteri ini jam 12, jam 1. Jam 9 dia udah kumpul kami, wartawan. Aku nanti panggil Bustanil, kasus saya ini begini. Nanti kalian tanya ya, aku panggil si ini. Dikit-dikituin sama dia. Berkali terus bang. Iya. Jadi kita pintar-pintar. Dia nontonin, kita kerjain gitu, dia nontonin. Itu briefing dia. Itu style dia, nggak bisa kulupakan itu. Waduh, kaya raya gue sebagai wartawan informasi yang berlimpah. Artinya menjaga keterbukaan transparansi betul. Iya. Profil. Iya, dan nggak ada duanya pejabat seperti itu. Legendaris lah kalau dari segi apanya. Gitu loh. Jadi saya tidak heran seperti siapa, bukan puja-puji atau kekaguman dari Prabowo terhadap Yusuf. Yang di dalam pengakuan dia pernah waktu dia kapten datang ke Tekumar, kemudian waktu Brigjen dia datang lagi, dia lihat semua perabot rumah tidak ada berubah, kesederhanaan, lampu malam hari hanya dihidupkan 3 karena menghemat listrik dan segala macam, ya kan. Nah yang menjadi masalahku sekarang dari bukunya Prabowo ini, ada nggak ditiru Prabowo itu? Itu masalah buat abang dia. Ya, ini loh, atau hanya enak ditulis dan dibaca. Iya kan kalau kita lihat di sini, saya terkesan dengan Jenderal Yusuf. Hidupnya sangat sederhana. Beliau itu prajurit, jenderal dan seorang panglima yang tidak ingin menyusahkan bekas anak buahnya. Ya kan biasa dia kan udah anak buahnya sekarang misalnya jadi gubernur, anak buahnya jadi pangdam, anak buahnya disuruh ngerjain. Dan itu tidak dilakukan. Tapi sebelum ke sana, Pak, kita masih tentang M. Yusuf. Menurut Abang sudah layak memang M. Yusuf ini sampai ditulis gitu, Pak? Loh, ini terus terang saya senang dengan bukunya Prabowo ini menulis tentang Yusuf yang kebetulan saya dekat juga dengan Pak Yusuf. Itu tolonglah Prabowo, kasihlah dulu contoh mana yang kau tiru dari Yusuf. Abang udah nemuin belum? Siapa? Pak Prabowo ini ada contohnya nggak yang kayaknya mirip nih sama? Loh misalnya ini nggak akan mungkin lah dia pakai Lexus tipe apa, nggak mungkin dia pakai Jame, nggak akan mungkin dia naik kuda yang ratusan juta atau miliar gitu loh. Itu bukan refleksi daripada kesederhanaan, gitu loh. Ini bukan soal munafik atau hipokrit atau kemudian saya pura-pura miskin dan segala macam, tidak. Yang dikatakan ini saya sangat terkesan dengan Jenderal Yusuf, hidupnya sangat sederhana. Ada nggak dia tiru dia ini? Atau hanya pengen nulis aja? Pengen nulis, pengen apa aja. Dia bikin juga pujaan dia terhadap Nasution, ya kan, dengan jenderal-jenderal yang lain. Iya. Ada nggak yang dia iniin? Nah, kalau tidak satu kata dengan perbuatan, saya takut kelakuan dia mirip sama dengan Jokowi. Lain omongan, lain ini gitu loh. Tindakan. Ya. Nah, yang paling menarik sama saya terus terang, dan itu menjadi contoh yang sangat serius, pemberantasan korupsi. Sikap dia dengan sikap siapa? Sekarang belum konkret, belum bisa teriak lagi teruji Prabowo. Oke. Kalau pada periode yang Jokowi, yang aku alami sendiri,
Aku alami sendiri dan dia ada dan Pratikno sama Pramono ada bisa bersaksi. Saya pernah kasih seorang menterinya yang ngemplang kredit ratusan miliar. Menterinya Pak Jokowi. Menteri Pak Jokowi ngemplang kasih pimpinan bank ini, bank BUMN ini ngomong ke saya. Pak Panda kan dekat dengan presiden, sampaikanlah ini. Menterinya ini dapat kredit gini-gini, gak digunakan dengan sebenarnya, begini-gini gitu loh. Aku sampaikan kepada Jokowi. Langsung ngomong sampai ke Pak Jokowi. Sampai Jokowi. Apa kata Pak Jokowi? Wah terima kasih. Nanti saya akan tertibkan, saya akan tindak. Gitu. Gak ada apa-apa. Menjerit-jerit nyesal ini dirut bank ini ngasih ke aku gitu. Selain informasi apa yang abang terima, mungkin ada Lo nggak ada diserahkan lagi ke Jokowi. maksud aku begini. Sama juga ada juga seorang menterinya seperti Tom Lembong ini ada juga seorang menterinya, ya kan? Aku kasih bahan-bahan, aku kasih dokumen sama dia untuk dan dia hargai akurasinya. Dia tinggal nindak aja ini gitu, nggak ada. Sampai selesai. Nggak bisa selesai. Jadi maksud aku, ini yang membuat aku khawatir sampai sejauh mana keserasian Prabowo dengan Jokowi. Ya kan? Baik. Dan kemudian Prabowo sudah mengalami pengalaman pahit. Saya bilang pahit dan ironi. Kenapa? Ini bukan dramatisasi. Polos lah ini Prabowo baru jadi Menhan Kampangat. Dia laporlah ke Presiden Jokowi. Ada markup. Bahkan 230%. Markup itu kan eufemisme dari kata-kata penghalusan korupsi. Iya. Iya kan? Manipulasi. Iya. Penipuan, perampokan kepada anggaran. Iya. Jadi perharuslah itu menjadi markup. Gitu loh. Prabowo mengatakan ke aku, Bang, bukan 100-200% bang, 200-300%. Gitu. Nah kemudian sampai detik ini nggak ada itu buah daripada tindakan menertibkan itu. Tindak lanjut. Siapa yang diseret, siapa yang diapakan, nggak ada. Aku bisa mengerti kekikukan si Prabowo sebagai Menhan karena dia tidak ada di periode pertama dari Jokowi. Ini kan terjadi di periode pertamanya Jokowi karena dia baru masuk di periode kedua. Iya, sebagai Ya kan? Dia tahu diri lah, dia kalau nuwun dulu dong sama ini. Iya. Jadi kalau misalnya gegap gempita Jokowi mengatakan, saya akan gigit, jangan macam-macam, saya hanya tinggal katakan aja ke KPK, saya pergi ke Kejaksaan Agung untuk ditindak itu. Tuh ngomong doang, drama-drama drakon Korea. Nggak ada yang digigit. Apanya yang digigit? Malah menterinya pada korupsi. Iya. Jadi izin bang, ini hal baru nih bang Arif. Kita pertegas lagi bang. Abang menceritakan dalam kaitannya pemberantasan korupsi, abang pernah melaporkan. Iya. 3 cerita tadi ku catat. Iya. Menteri yang kaitan dengan kredit di sebuah bank BUMN, Iya. Menhamkam Prabowo, dan Iya. satu lagi itu kepada Pak Jokowi langsung Iya. untuk ditindak sampai sekarang tidak ada tindakan. Iya. Itu kan abang mau Iya. sebutkan. Itu yang saya terus terang khawatir, kebersamaan, yang dikatakan kekompakan atau dari antara Prabowo dengan Jokowi. Nggak perlu keluarkan energi kita memecah belah mereka berdua. Pecah belah itu alami aja, karena Prabowo tidak punya sifat seperti itu. Sejauh yang saya tahu, kalau lihat sampai ke lubang semut, sampai ke antariksa, sampai ke ini. Dikejar. Ya. Terkecuali dia ulangi kokonyolan itu yang dilakukan oleh Jokowi, yang gigit-gigit itu. Tanpa sadar diulangi Prabowo. Wah itu sedih. Kalau itu terakhiri bangsa ini. Iya. Kita sangat menaruh harapan yang begitu besar kepada Prabowo. Jadi kalau di mata saya, aku lihat orang itu dua. Alamiah, chemistry mereka, air dan minyak. Kenapa saya katakan begitu? Prabowo belum teruji sekarang. Apakah dia mirip seperti gayanya Jokowi? Gigit-gigit tapi tidak sama sekali. Ya kan? Ya. Jangan coba lawan menentang selama ini saya sudah di pidato di Jogja itu gegap gempita. Saya akan lawan. Saya akan lawan gitu ya.
Begitu digertak Surya Paloh, dia mau ganti Jaksa Agung Prasetyo. Karena dia lihat penanganan pemberantasan korupsinya nggak begitu intel. Dia ganti. Datang siapa? Surya Paloh ke Presiden, Pak, mau ganti Jaksa Agung. Kalau ganti kami keluar dari kabinet. Mundur Jokowi. Yang ngomong ke aku Surya Paloh, yang ngomong ke aku Jokowi. Pak Jokowi, Surya Paloh cerita, dia katanya datangi Bapak, jangan coba ganti ini. Betul, iya betul. Terus gimana? Ya kita lihatlah nanti. Kata Jokowi. Jokowi. Jadi model dia itu jago ngelesnya. Kita lihatlah nanti. Ya kita apalah gitu. Kita lihatlah nanti apa udah habis kabinet. Periode pertama. Prasetyonya nggak dicopot-copot. Artinya dari cerita ini sosok Pak Jokowi juga bisa Nah, artinya maksud aku yang kulihat yang diagonal, yang kemudian kontradiktif itu, saya tidak melihat indikasi model begitu Prabowo. Semoga. Gitu Semoga iya, harapan kita ada. Bukan artinya dia ini apalagi melihat apa ya? Bukan soal fanatik saya. Kopassus ini kan punya semboyan berani, jujur, berhasil. Berani nggak dia? Jujur terhadap dirinya, jujur terhadap dan sukses, berhasil. Itu kebanggaan Kopassus. Gitu. janji suci itu Bang. Iya. Dan di situ dia hadir. Nah, oke lah kalau sekarang karena dia berjasa, Jokowi membantu Prabowo jadi presiden, kemudian bisa goal anaknya jadi wakil presiden, jadi seperti berutang budi atau seperti persahabatan. Nggak bisa, tapi yang gini-ginian nggak jaminan. Nggak jaminan loh. Akhirnya kan Prabowo dihadapkan kepada satu tanggung jawab dia, apa kaitannya dengan kepentingan rakyat. Dimana Dia presiden sekarang. dia akan diuji, diukur. Betul nggak yang dia bilang ini? Itu yang saya bilang tadi, pemberantasan korupsi markup di Kemhan itu tragedi. Konyol itu. Nah sekarang dia tidak bisa berbuat apa-apa karena waktu itu dia bukan presiden. Dia bawahan dari presiden. Dia hanya sekedar melapor. Drive dari presiden, Jokowi waktu itu tidak ada ngebantu dia untuk mengatasi itu. Nah sekarang dia presiden. Kasusnya masih ada. Barang-barang buktinya masih ada. Bahannya masih ada. Nah sekarang Prabowo diuji. Nggak usah cari lubang semut dulu dah. Nggak usah tarik saya. Di Kemhan aja. Yang dulu pernah dijelaskan ke Abang. Iya. Yang dia sendiri sudah pelajari. Udah itu aja, ini Kemhan aja. Dekat itu. Cuma 100 meter dari istana. Merdeka Barat gitu loh. Dekat itu. Iya. Kalau mau mengamalkan berani, jujur, dan berhasil tadi. Iya. Salah satunya Bang. Saya optimis karena Baret Merah itu punya satu semboyan yang betul-betul satria, gagah perkasa dan meyakinkan gitu loh. Iya. Kecuali memang pengen melanjutkan Pak Jokowi, semuanya dilanjutkan ya. Iya, itu tragedi. Dia karena rasa hormat dengan Jokowi, rasa apa dengan Jokowi, kemudian yang konyol-konyol, yang kompromis dan segala macam diayain Prabowo. Ya tragis dong. Ya kan banyak banget tuh Bang, pejabat-pejabat yang ngomong bahwa banyak banget pihak-pihak, kelompok-kelompok yang pengen Pak Jokowi dan Prabowo ini berpisah juga kan. Kalau menurut aku ya, tidak usahlah keluar energi atau upaya atau akal untuk itu. Alamiah otomatis. Artinya itu dengan proses yang betul-betul terjadi di mana Prabowo menunjukkan identitasnya, integritasnya dan sebagainya. Itu akan terproses. Itu aja contoh saya bilang tadi itu yang di markup di Menhan itu. Gitu. Apa sikapnya Prabowo setelah dia presiden? Iya. Panggil Irjen, Menteri, Menhan, panggil semua BPK, panggil semua PPATK, coba pelajarin ini. KPK supervisi, coba pelajarin ini. Abang masih meyakini bahwa di Kemenhan itu masih ada tuh yang 200-300 markup itu Bang? Loh, saya dengar langsung dari Prabowo. Sebagai menteri kala itu. Dan aku percaya kepada omongan dia. Dan dia tidak ada kepentingan untuk memprovokasi ke saya, memperbesar ke saya. Dan Abang belum Waktu lihat. aku tanya ke dia bagaimana mengenai markup yang 100-200%, aduh Bang, bukan 100%, 200-300 dia bilang.
Dia ngomong gitu ke saya. Dan sampai detik ini belum ada tuh yang ditangkap ya Bang? Iya, tidak ada. Iya, iya. Sampai detik ini tidak ada satu terbaca tindakan. Itu ironinya. Nah, kalau kemudian itu tidak dilakukan oleh Prabowo dan kemudian dibiarkan begitu saja, saya pikir ini rakyat juga udah pintar, udah bukan bodoh. Iya, iya, iya. Adalah homon-homonnya rupanya. Adalah gemoy-gemoy, itunya rupanya gemoy-gemoy gitu loh. Iya. Iya, Dan itu tragis. iya, iya, iya. Iya. Tadi ada yang menarik Bang Arif, paparannya penjelasannya Bang Panda tadi soal air dan minyak antara Prabowo dan Jokowi. Tapi perjalanannya Bang mulai dari konsolidasi di Sate Senayan 2019 sampai si Jokowi akhirnya mengendorse Pak Prabowo di Pilpres. Air minyak ini kan lagi jalan bareng nih Bang. Tapi karakteristik keduanya ini sebenarnya tanpa kita upaya adu domba pun Abang udah bilang air dan minyak ini bareng berdua. Menurut analisa Abang ke depannya ini bener-bener mereka ini akhirnya menunjukkan the real Prabowo dan Jokowi itu pas momen apa sih Bang menurut Abang? Itu saya pikir ya waktunya tidak perlu dengan waktu yang terukur, berproses itu. Baik. Bisa cepat, bisa lambat. Ya kan? Tetapi kalau tidak merubah diri atau tidak punya sikap ketegasan dari Prabowo, masih dia mengikuti karena atas dasar tempo seliro, atas dasar nggak mau menyakiti Jokowi dan segala macam, kompromi dia kepada yang konyol-konyol itu, ya sudah. Iya, iya. Tapi kalau betul-betul si Rotul Mustaqim, ya kan, Prabowo betul-betul amar ma'ruf nahi mungkar, dia betul-betul ini pasti pisah, pasti pisah, nggak bisa ditukang-tukangi. Nah, sekarang ambil contoh yang waktu itu belum final, ya belum jelas. Buat aku, kalau betul yang dikatakan Agus Raharjo, ketua Ketua KPK periode 2015 2019 itu Bang. 2019. Iya, iya. Kalau betul dia katakan pernah dia dipanggil Presiden Jokowi ke istana, bahkan jalan belakang, aku juga biasa itu di samping masjid, kalau ke istana nggak dilihat pers, warga yang lain. Kemudian begitu dia duduk, dia dimarah-marahi oleh Jokowi dan minta diberhentikan Kasus EKTP. kasus KTP-nya Setia Novanto, ketua DPR yang dari Golkar itu. Ya. Apa yang disampaikan oleh Agus Raharjo ini itu berita besar di sambar petir itu. Nah kemudian waktu itu terus terang saya tanya, berita itu kan di hasil wawancaranya Rossi Ya, dengan Agus Raharjo. Agus Raharjo. Iya. Dan Rossi sebagai profesional jurnalistik dia lakukan juga both side. Dia tanya kepada Jokowi. Jokowi memberikan jawaban, tidak benar itu. Tapi tidak berhenti di situ saja. Oke. Usut dong ini si Agus Raharjo. Kau mau ngomong apa fitnah kau atau apa? Kepada Presiden. Iya dong. Dan ini Mata masalah presiden. sangat serius lembaga negara. Bagaimana itu tidak pernah terjadi zaman Mega, tidak pernah terjadi zaman SBY. Bagaimana kepala negara presiden manggil ketua KPK untuk itu bukan info asal gosip begitu saja. Dua pilihannya, fitnah si Agus Raharjo, itu atau memang itu betul. Wow. Kalau betul itu skandal. Iya, iya. Kalau betul itu skandal. Kalau tidak betul, Agus Raharjo-nya digantung. Iya. Tapi sampai detik ini masih hidup Pak Agus. Loh, iya maka itulah terus terang kelihayannya Jokowi menghadapi persoalan apapun digantung, dibiarin, kemudian surut gitu aja. landai, dan kemudian aku nggak tahu sudah tapi belum. Dia punya Cerita ini luput dari perhatian kita loh Bang. Iya. Abang aja mengklaim ini skandal besar loh. loh, ya skandal nasional, skandal tragedi dong. Antara ketua KPK, lembaga antirasuah sama Jokowi Presiden. Dia mengakui di istana, bukan ketemu di Solo atau ketemu di mana, di istana dipanggil Lewat belakang. lewat belakang, dan aku biasa lewat belakang kalau ke Istana Merdeka dari samping masjid itu, yang tidak dilihat oleh media.
Jadi begitu dia cerita terbayang jalan yang ditempuh itu aku pernah berapa kali. Abang pernah melakukan itu. Itu. Iya. Artinya nggak ngarang ini kawan nih, gitu loh. Artinya memang betul dia lewat jalan samping itu. Iya, iya. Dan kemudian dia ngaku bahwa dia dimarah-marahi sama Presiden Jokowi. Apa iya Agus Raharjo berbohong, konyol mengatakan begini? Iya cerita ini. Ini harus diusut. Masih relevan. Gitu loh. Siapa yang benar, dia apa Jokowi? Sekarang Jokowi sudah orang biasa. Bukan presiden lagi. Lebih bebas lagi mengusut dia. Lebih enak lagi memeriksa dia. Iya. Iya dong. Oh. Ini kan belum pernah dalam sejarah Republik ini. Presiden memanggil ketua memarah-marahi untuk tidak menangani kasus. Tebang pilih kasus. Ya. Itu kalau benar skandal nasional. Kalau tidak benar fitnah besar. Dan kalau ini fitnah besar, tolong Jokowi laporkan Agus Raharjo. Iya dong. Iya. Iya. Cuma dengan gaya cengengesan, gantung persoalan, Dibiarkan kemudian mengatakan tuh dia lari dari permasalahan itu. Oh ya nggak apa-apa. Gitu kan. Izin bang, Iya. menjadi pertanyaan. Pertanyaan nakal dikit. Abang lebih percaya yang mana bang? Apa ya? Dari cerita ini, abang lebih percaya Agus Raharjo atau Jokowi? Saya percaya Agus Raharjo. Kenapa? Sederhana aja. Dia ini bukan siapa-siapa. Kok berani ngomong itu? Kalau tidak karena didukung oleh kebenaran. Dia bukan dari partai besar. Agus Raharjo bukan punya latar belakang korps yang begitu kuat membackup dia. Hingga akhirnya berani. Iya. Nurani lah itu. Iya, integritas dan apa dia. Dia bukan kayak Godel, kayak Antasari, gitu, atau model kayak siapa, bukan. Orang Jawa yang santun, punya nyali, punya keberanian, zaman dia banyak kasus yang dibongkar, gitu loh. Jadi saya terus terang percaya dia. Iya. Cuma kan dalam hal ini kan dari secara etik itu kan ada both side. Dari sisinya Jokowi dia bantah. Oke, cari kebenaran. Iya. Apa cari kebenaran? Penegak hukum campur. Iya. Jangan berhenti. Gitu loh. Jangan pembiaran. Karena ini sangat serius. Iya. Iya. Tapi akhirnya banyak anomali ya bang. Iya, betul. Maksudku gini, kalau kita runut cerita dari kemarin misalkan, Pak Prabowo cerita ke abang bahwa saya salut, saya bangga, saya kaget, terkejut Pak Jokowi akan memberantas korupsi. Iya. Di rapat pertama. Di rapat dari pertama sidang kabinet. ya, Iya. kan? Iya. Cerita selanjutnya banyaklah ini akademisi, akan kritikus semua mengkritik bahwa pelemahan KPK akibat daripada tingkah laku Pak Jokowi. Iya. Ini udah viral di mana-mana. Iya. Yang kedua skandal soal tadi Agus Raharjo. Gitu. Iya. Jadi anomali gitu bang, apa yang diceritakan Pak Prabowo dengan kenyataannya gitu. Belum lagi menteri Pak Jokowi adalah menteri terbanyak yang ditangkap karena korupsi. Iya. Anomali-anomali ini banyak sekali bang. Gitu. Iya. Maka itu kembali lagi terus terang sampai sejauh mana rakyat ini percaya kepada pemerintah, sampai sejauh mana rakyat ini percaya kepada pemimpin-pemimpin di negara ini, kalau tidak karena kejujuran satunya kata dengan perbuatan dan bukti gitu loh. Kalau mereka bergelimang di anomali, mereka menikmati itu kemudian dan menyederhanakan persoalan begitu, itu berbahaya. Itu sangat berbahaya. Mengkhianati rakyat itu sangat berbahaya. Menurut abang hari ini Pak Prabowo sadar nggak bahwa beliau itu presiden bang? Kalau itu yang kita lihat terus terang, jawab pertanyaan kau ini tidak sederhana, tidak mudah, karena juga harus ada pembuktian. Jadi dia harus membuktikan dengan tindak laku perbuatannya. Itu yang saya katakan tadi. Mereka ke Magelang, candera di mukanya Magelang. Setelah Magelang, apa? Gitu loh. Oh, kabinetnya kompak, sekarang kompak, kemudian apa, dan segala macam. Apa? Iya, what next? Iya. Cerita-cerita menteri-menteri sebelumnya, kayak apa? Kemudian sejauh mana toleransi yang dilakukan oleh terhadap pemberantasan korupsi?
Dibayangkan belum ada pernah terjadi dalam sejarah Indonesia berjamaah selama 2 tahun di Kementerian Pertanian. Waktu siapa itu menterinya si Syahrul Limpo. 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 Yassin Limpo. Gila, dirjennya kumpulin uang untuk store pelesirannya menteri, Iya. untuk apa dia entertainmentnya, untuk Iya. apa terjadi zaman Jokowi. Karena mereka ini tahu Jokowi itu sangat ini tidak perlu kita takuti. Walaupun dia ngomong saya gigit gitu loh. Cuma ngomong doang. Orang-orang itu udah pintar loh. Udah pintar mereka Dan berani. dan berani. Pintar dalam arti gini, oh udah tahu nih Pak Jokowi kalau mau A pasti B nih, ya kan? Iya. Mereka udah baca, Iya. udah baca begitu tuh. Itu tragedi bangsa ini loh. Bisa itu. Nah, di mana Yusuf yang kasih keteladanan? Di mana Nasution? Di mana TB Simatupang? Di mana Gatot Subroto? Di mana pendiri-pendiri apa ini? Terbayang nggak dia? Terpikir nggak dia? Iya. Republik ini akan begini. Iya. Korupsi dibiarkan. Ya kan? Kemudian kesemerawutan diapakan, dibiarkan gitu loh. Dan kemudian gemar ripa, keriaan dengan itu yang saya bilang tadi bangga. Ngapain mesti pakai 2 miliar, 3 miliar jam tangan? Ngapain mesti pakai mobil yang bangsa belum bilang? Untuk apa? Iya. Iya. Bukan soal munafik atau soal hipokrit atau tidak. Bukan. Apalah yang dipakai rakyat ini jadi contoh? Apalah ukuran yang meyakinkan dia, menghibur dia? Ada. Iya. Seperti Nasution sama siapa Yusuf. Nggak ada dia ke lapangan golf. Kurasa pengen juga dia pukul-pukul di lapangan golf. Udara segar, jam 6 pagi, jam 7 pagi, kemudian Iya. pengen juga dia. Dia bilang tidak. Dia nahan diri. Enggak. Itu yang pengorbanan. Iya. Apa yang sudah dikorbankan oleh Prabowo untuk ciri karakter apa dia? Apa? Bukan pidato-pidato yang menggebu-gebu. Apa yang sudah dia korbankan? Iya.